Marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah seinayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis ini. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi kita yang agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin bagi semesta alam. Ibu-ibu jamaah majelis sauda yang dirahmati Allah, sebelumnya kami informasikan bahwasanya seluruh infak yang terkumpul pada pagi hari ini seluruhnya akan kami serahkan untuk mendukung seluruh kegiatan pesantren Darus Sholihin binaan Ustaz Muhammad Abdul Wasikal. Untuk itu kami mengajak pada seluruh jamaah untuk bisa memberikan infak terbaiknya. Dan kajian pada pagi hari ini dengan pembahasan hadis Arba'in nomor 24 dengan tema zalim itu tidak baik. Kepada Ustaz Muhammad Abdul Wasikal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita melanjutkan thalabul ilmi lagi. Mudah-mudahan majelis kita membawa berkah bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita lihat hadis ke-24. Allah haramkan kezaliman. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arim illa man kasawtu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni وَلَنْ تَخْلُقُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُنِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَاكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَاكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أفجر قلبي رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المكيال إذا إلى البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه Muslimun. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Nabi bersabda, Allah berfirman berarti. Apa nama hadisnya? Nabi bersabda, Allah berfirman. Apa nama hadisnya? Nabi bersabda, Allah berfirman. Apa nama hadisnya, Bu? Wallahu a'lam bishawab, ya.
bersabda, Allah berfirman. Apa ini hadisnya? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Qudsi dari kata kudus, suci. Kalau umumnya hadis kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tapi kalau di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman. Beda. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Kezaliman atas diriku. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Berarti zalim itu tidak boleh, zalim itu haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat, kecuali orang yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, yaitu kepada Allah. Pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang, kecuali yang telah aku beri pakaian. Maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang. Malam dan siang terus berbuat dosa. Dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku, dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepadaku, yaitu kepada Allah. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin. Jadi ada golongan manusia dan jin. Saya ulang. Mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semuanya bertakwa, jin dan manusia itu bertakwa. Maka tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun juga. Jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku satu waktu, aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Berarti terangkat sedikit saja. Kan jarum masukkan ke laut, terangkatnya banyak kan, tapi sedikit, nggak terhitung dibandingkan dengan laut yang tersisa. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya untuk kalian. Kemudian kami akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Panjang hadisnya? Panjang banget ini. Sudah hafal tuh? Faedah hadis. Pertama, riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rohnya, dari Allah, memiliki tingkatan sanad yang paling tinggi.
Sebab puncak sanad bisa kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang disebut dengan hadis qudsi. Tadi ya, istilahnya ya, hadis qudsi. Jadi ini hadis paling tinggi. Karena ini langsung firman Allah. Tapi lewat lafaz dari Nabi Muhammad. Yang kedua, hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rabb-Nya, dari Allah. Berarti ada hadis yang cuma dari Nabi saja. Lafaznya dari Nabi, maknanya dari Nabi. Terus yang ketiga, karena tersebut Allah berfirman, berarti Allah memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara sesuai dengan yang layak bagi Allah. Allah itu berbicara. Terus yang keempat, Allah mampu untuk berbuat zalim. Artinya bisa bersikap berwenang-wenang. Tetapi Allah haramkan atas dirinya untuk berbuat zalim disebabkan keadilan yang sempurna. Mau kejam bisa, tapi Allah haramkan seperti itu. Yang ada Allah berikan keadilan yang sempurna, tidak zalim. Kemudian yang kelima, ada sifat Allah yang berupa peniadaan. Misal, peniadaan Allah dari sifat zalim. Walaupun ada takdir yang terasa tidak enak, sakit, tetap kita sebut Allah tidak berbuat zalim. Sudah pernah disampaikan takdir itu ada dua tinjauan. Ada dari tinjauan si manusia, ada dari tinjauan dari sisi Allah. Masih ingat? Wahai ibu, masih ingat? Ibu, masih. Takdir itu ada dua tinjauan, dari sisi Allah, dari sisi manusia. Betul enggak? Ya. Dari sisi Allah semua takdir Allah baik. Betul? Dari sisi manusia ada yang dirasakan baik, ada yang dirasakan buruk. Betul nggak? Lagi sakit flu. Dari sisi Allah baik atau tidak? Baik. Dari sisi manusia ada yang merasakan biasa-biasa saja, ada yang merasakan sakit. Berarti dari nyambung dari ini, Bu. Lihat. Berarti Allah berbuat zalim enggak? Tidak. Allah berbuat zalim atau tidak? Tidak. Boleh enggak katakan Allah zalim menetapkan saya takdir yang buruk? Enggak. Karena Allah tetap menetapkan takdir yang baik. Atau bahasa kita, setiap takdir Allah itu baik. Jadi pandangnya dari sisi itu, Bu, biar gak banyak galau, gak banyak sedih, gak banyak gelisah, gak mumet Bu mikirnya, Bu. Karena pikirnya sudah terlalu berat, karena selalu seuzon pada Allah kalau kena musibah. Kalau pahami demikian kan enak. Oh, takdir Allah itu baik semua ya, menurut Allah ya. Berarti kalau Allah tetapkan takdir yang baik bagi kita semua, kalau kita rasakan tidak enak, ada sisi hikmahnya. Gitu. Terus yang keenam, hak Allah untuk mengharapkan atas dirinya apapun yang Allah kehendaki. Allah harapkan zalimnya, sudah itu kehendak Allah. Sebab segala hukum kembali pada Allah. Ingatnya, segala hukum kembali pada Allah. Berarti Allah putuskan ini haram, itu kehendak Allah. Allah putuskan ini halal, itu kehendak Allah.
Sementara kita tidak bisa mengharamkan atas Allah Ta'ala. Allah yang mengharamkan atas dirinya. Kita tidak bisa paksa Allah untuk haramkan sesuatu. Allah yang mengharamkan atas dirinya. Misalnya tadi kezaliman, sebagaimana ia telah mewajibkan atas dirinya sekehendaknya. Maka Allah itu mengharamkan kezaliman itu sekehendak Allah. Bukan karena manusia yang ngatur. Jadi nggak boleh ada manusia yang mengatur Allah. Maka konsekuensinya ibu-ibu tidak bisa memaksakan sesuatu pada Allah, termasuk dipaksakan dengan nazar. Nazar paham bukan nazar? Nazar itu apa? Iya. Kalau yang Apa? Nazar apa bu? Janji. Saya janji traktir bakso gitu. Nazar. Apa janji? Apa nazar bu? Ilzamu qurbatin ghairi syar'in bi asli syar'i, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Betul nggak? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara dalil. Apa contohnya? Puasa 3 hari itu wajib atau enggak? Wajib enggak? Tidak. Yang wajib puasa Ramadan. Dia wajibkan. Kalau anak saya lulus PNS, saya puasa 3 hari. Oh, ganti. Kalau anak saya dapat jodoh, oh, saya nazar itu saya sumbang masjid 10 juta misalnya. Walaupun jenengan pakai nazar, itu tidak bisa paksa takdir Allah. Jadi nggak boleh kalimat, oh saya sudah nazar kok masa nggak jadi. Nggak bisa paksa takdir. Jadi nazar itu tidak boleh memaksa takdir. Ingat baik-baik. Maka jeleknya nazar yang pakai syarat adalah seolah-olah kita memaksa takdir Allah untuk terjadi. Kan sebenarnya kalimatnya gini kan kalau mau jadi ya. Oh ya Allah, kalau ini diwujudkan ya Allah, saya nanti sumbang 10 juta. Namun kalau nggak jadi nyumbang deh. Kan itu aslinya kan? Maka nazar nggak boleh diyakini untuk mengubah takdir. Nggak bisa, Allah nggak bisa diatur oleh manusia. Kita hanya meminta pasrah saja, maksa nggak bisa. Ya Allah pokoknya jadi kayak gini, ya Allah pokoknya jodohnya ini, nggak bisa maksa. Maksa nggak boleh, maksa Allah nggak bisa. Jadi Allah tidak bisa diatur-atur oleh makhluk. Termasuk takdir tadi deh. Termasuk kalau nazar. Berarti baiknya nazar seperti tadi atau tidak? Ibu, nazar kalau pakai syarat baiknya tidak dilakukan. Nazar pakai syarat baiknya tidak dilakukan. Alasannya yang pertama, seolah-olah memaksakan takdir pada Allah. Dia itu seolah-olah memaksakan takdir. Dan kedua, nazar seperti ini hanya keluar, kata Nabi SAW, minal bakhil, keluar dari orang yang pelit. Ya kan terwujud dulu kan, baru 10 juta keluar tadi kan. Coba kalau nggak terwujud, oh asalnya pelit itu. Maka sekali lagi pahami tentang nazar baik-baik. Baiknya tidak pakai nazar bersyarat. Namun kita cukupkan dengan doa. Nanti kalau terwujud, nah mau sedekah silahkan. Bentuk syukur, gitu loh. Namun kalau paksakan dengan nazar, baiknya tidak dilakukan.
Baik, berikutnya dilarang berbuat zalim pada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan zalim dalam hadis ini. Ini mau bahas global aja sudah atau kasih contoh? Hah? Kasih contoh. Kita pakai buku tebal aja. Zalim itu ada dua macam. Nah, 1, 2, 3. Zalim 3. Yaitu zalim terhadap hak Allah. Yang kedua, zalim terhadap orang tertentu. Yang ketiga, zalim terhadap orang banyak. Ulang 1. Zalim kepada Allah. Zalim terhadap hak Allah, zalim orang terhadap hak Allah. 2, zalim terhadap orang banyak, terhadap orang tertentu. 3, zalim orang banyak. terhadap orang banyak. Rinciannya ada di sini. Ini sudah pernah baca belum? Sudah pernah kaji ini belum? Harta haram muamalah kontemporer. Ini ibu-ibu, emak-emak yang sering belanja di Shopee, Marketplace, ini nggak tahu pun kayak gini nih, bahaya nih. Pakai GoFood, pakai Grab, macam-macam, nggak tahu. Oh bahaya itu. GoFood boleh nggak? Ibu-ibu, boleh? Boleh. Karena sudah pesan. Boleh nggak? Ibu, karena sudah belanja, itu kalau belum coba. Saya pernah bahas belum? Belum? Gak usah aja biar penasaran. Boleh nggak? Boleh. Pernah pakai GoFood? Ada yang pernah pakai GoFood? Kayaknya orang-orang GoFood semua nih. Sayangnya GoFood tuh nggak pernah sampai di Darussolih, itu nggak pernah ya. Dia antar pulang nggak tahu jalan pulang. Hah? Iya, nggak ada sinyal sampai sana. Sinyalnya putus, mau masuk jalannya mana? GoFood gimana, Bu? Coba lihat transaksinya. Pilih yang mana nih? Itu pakai uangnya siapa ketika pesan GoFood? Drivernya kan? Berarti model pertama, yang kemungkinan model pertama adalah si pemesan pinjam duitnya driver. Berarti utang bang. Terus ada tambahan, bayarnya lebih tak? Betul nggak? Bu, betul aja gitu loh. Betul kan? Utang ada tambahan, statusnya apa? Riba. Model pertama, kemungkinan ini. Tunggu dulu, ada model kedua. Jangan takut dulu, Bu. Saya kasih beberapa model. 2 model aja nih. Model kedua, uangnya siapa tadi? Driver. Baik. Ibu aslinya nggak ngutang di dia. Namun pokoknya ini belanjaan berapa, nanti bayarnya sesuai dengan yang dia minta. Sesuai dengan di aplikasi kan? Iya kan? Itu sudah termasuk biaya makannya, biaya jasanya untuk GoFood, biaya jasanya untuk driver. Dihitung totalnya, nah itulah yang jadikan bayar. Betul? Kemungkinan yang kedua, iya. Kalau kemungkinan yang kedua berarti bayar jasa. Boleh. Riba. Terus kemungkinan ketiga, pakai uangnya si konsumen. Kalau ini nggak mungkin ya? Mungkin ya?
Enggak, pakai uangnya dia dulu kok, baru bayar kan? Kalau kemungkinannya cuma dua saja. Kira-kira yang mana ibu-ibu? Pertama atau kedua? Kayaknya pilih kedua kayaknya. Karena nggak mungkin ibu bilang dia, pakai duitmu dulu ya nanti tak ganti. Enggak dong. Bilang kayak gitu sama si driver. Enggak. Namun di total semuanya berarti dibayar makanan plus jasa-jasanya nih. Berarti jual beli biasa. Berarti hukumnya apa? Aman, alhamdulillah. Itu cara pikirnya. Kalau pakai GoPay gimana? GoPay tadi jenengan uangnya di dalam GoPay ya. Sekarang itu harus ada pakai uang di GoPay dulu loh baru bayar kok. Iya kan? Ada duit dulu di situ. Maka kalau yang paling aman, nganggap itu saldo di situ meminjamkan pada pihak GoPay. Namun ada kritikan lagi. Uang pihak GoPay itu gak putar uang itu kok. Secara regulasi kenyataannya itu uang gak diputar oleh pihak ini, itu aturan OJK kalau tidak salah. Berarti cuma sekadar seperti kita punya uang di situ, dompet digital. Kalau kemungkinannya pakai kemungkinan kedua, berarti kalau ada diskon tidak masalah. Tapi kalau kemungkinan yang pertama itu kita pinjamkan pada pihak GoPay kemudian kita narik lagi, berarti jenengan nggak boleh ambil untung. Berarti diskon nggak boleh dimanfaatin. Ada dua kemungkinan ini. Ada dua kemungkinan ini. Kalau mau hati-hati sih, yang diambil diskonnya. Tapi kadang jenengan sulit hindari. Iya ya, sulit dihindari. Orang-orang saya kalau lama kelamaan saya cenderung ini kayak dompet digital saja. Karena ditelusuri lebih jauh, itu seperti pakai duit sendiri, dompet sendiri, kemudian dikeluarkan. Kalau ini ada diskon, nggak ada masalah berarti. Berarti toko atau warung pakai layanan GoFood boleh atau tidak? Boleh. Yang nanti masalah itu nanti GoPay later nanti. Itu minjam kan? Aslinya nggak punya duit toh. Baik, kita bahas kezaliman terhadap hak Allah. Kalau secara umum hak Allah yang paling utama adalah tauhid. Berarti kezaliman terhadap hak Allah yang paling utama yang dilanggar adalah berbuat syirik. Berarti contohnya langsung ditulis contohnya Bu. Kezaliman terhadap Allah contohnya berbuat syirik. Itu melanggar hak Allah yang paling utama. Amalnya terhapus lain asyrak lain batalna amalu. Jika kalian itu berbuat syirik maka hapuslah amalmu. Jika dosa syirik dibawa mati kekal dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihi al-jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan baginya surga. Juga ada hak Allah terkait pelanggaran terhadap kewajiban. Pelanggaran terhadap kewajiban. Contoh, tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat. Contoh tidak bayar zakat itu, yang punya harta nggak pernah hitung hartanya yang kena zakat, nggak mau keluarkan, padahal sudah terkena nisab haul. Sudah pernah saya bahas dulu di Ramadan. Ini sudah tak bahas ya? Ada di buku panduan zakat kontemporer yang kecil itu. Nanti dilihat lagi. Berarti kalau zakat belum dibayarkan, itu ada hak orang miskin di situ yang belum ditunaikan. Harta
miskin yang belum dikeluarkan tadi itu milik orang miskin. Itu seperti layaknya seorang majikan punya bawahan belum digaji. Zolim gak? Zolim. Maka harta yang masih ditahan oleh orang kaya tidak diserahkan pada orang miskin, zolim. Terus sekarang kezoliman terhadap orang tertentu. Contoh, ini kaitannya muamalah semua nih. Jual beli secara paksa. Jual beli secara paksa, bro. Kecuali yang masih dibolehkan. Dipaksa menjual aset yang ada untuk menutupi utang. Jadi qadhi atau pengadilan punya kuasa untuk memaksa orang yang berutang jual asetnya untuk menutupi utang. Dipaksa. Juga boleh dipaksa. Jual beli paksa juga yang dibolehkan adalah orang dipaksa menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau fasilitas umum seperti rumah sakit, terminal. Akhirnya digusur. Jual belinya boleh dipaksa. Umar bin Khattab dulu pernah menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram untuk perluasan Masjidil Haram. Khalifah Utsman bin Affan juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan perluasan juga pada Masjidil Haram. Namun orang-orang ketika itu enggan menjual tanahnya. Maka Utsman katakan, mentang-mentang saya ini masih lemah lembut pada kalian ya, dikira saya gak bisa maksa kalian gitu. Utsman akhirnya paksa mereka untuk jual tanah. Dikasih ganti rugi dengan ganti rugi yang lain. Jadi boleh pemaksaan dalam hal ini dengan catatan pemilik tanah dan rumah yang digusur tengah ganti rugi. Harus ada ganti ruginya yang adil. Syarat yang kedua, pihak yang menggusur hanyalah pemerintah. Syarat yang ketiga, tujuan penggusuran untuk fasilitas umum, kepentingan umum. Kemudian syarat yang keempat, penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi. Tuh, ingat kalau ada pembahasan tanah kayak gitu, berarti hukumnya masih boleh ya. Yang penting jelas ada ganti rugi. Ganti ruginya ganti rugi yang adil. Terus termasuk juga kezaliman terhadap orang tertentu, jual beli barang najis. Jual beli barang najis. Misalnya ada pedagang yang jual bangkai. Ada hewan mati nggak disembelih dia jual. Bisa jual beli anjing, jual beli babi, itu barang najis. Jual beli khamar, barang najis.
Ada juga kezaliman terhadap orang tertentu karena melakukan pekerjaan haram. Melakukan pekerjaan haram. Misalnya menjual barang yang melanggar hak cipta, barang bajakan, itu merugikan orang tertentu itu. Itu merugikan orang tertentu. Terus yang ketiga ada kezaliman terhadap orang banyak. Contoh, jual beli yang ada pengelabuan atau horor. Contoh horornya misalnya pasang iklan, gambarnya tidak sesuai kenyataan. Ini sering terjadi di jual beli online. Yang difoto, masya Allah bagus sekali, datang barang abal-abal, banyak editan. Pernah Bu Ayu? Pernah. Makanya coba barangnya Ya, cuma dia melakukan pengelabuan, masuk iklannya. Nenek juga. Lupas. Ada juga untuk orang banyak menimbun barang yang jadi kebutuhan pokok. Menimbun barang yang jadi kebutuhan pokok. Juga termasuk merugikan orang banyak. Korupsi. Juga riswah atau sogok menyogok. Namun kapan sogok dibolehkan, Bu? Kok kita sudah penuhi prosedural kok dia aja minta-minta terus. Bisa kan kayak gitu kan? Prosedur sudah jelas. Namun apa-apa mau jalan mulus ada fulus dulu. Ya. Nggak ada fulus, nggak ada duit, nggak jalan. Maka untuk sesuatu yang di situ kita berhak untuk mendapatkannya, ya berhak untuk mendapatkannya, terus dipersulit, maka dengan keterpaksaan memberikan sogok. Ya, dengan keterpaksaan memberikan sogok. Namun kalau bisa ditempuh dengan cara yang halal, berarti harus dengan cara yang halal. Misalnya masih bisa buat SIM, harus tes dulu. Bisa nggak pakai tes, Bu? Wahai ibu-ibu, bisa nggak? insya Allah Bisa tapi lama, tapi bisa toh? Nggak pakai sogok. Dia persulit, memang nggak bisa. Ini suruh muter angka 8 mubeng wae ora iso. Padahal cuma pakai gigi 1. Jenengan pakai gigi 3 yang enggak bisa muter angka 8. Gitu. Wong lampu saya saja yang harus belok kanan, jenengan lampunya ke kiri terus. Kalau saya sudah lihat itu ada kendaraan depan saya itu beloknya kayak gitu, pasti saya langsung buka. Supirnya pasti ibu-ibu. Dari jauh kita ngomong, wah itu emak-emak itu, udah jelas loh. Dari jauh saya sudah coba itu, wah itu wong bingung tuh, wah ibu-ibu, jelas. tinggi kanan berarti. Asalnya kalau bisa ditempuh dengan cara yang halal, ditempuh halal, nggak pakai sogok. Wah Ustaz, kalau saya sudah punya gimana? Wah itu cerita lain lagi. Angel ya Bu ya?
Tapi ada satu pertanyaan juga. Sebenarnya harus didengar kritis di sini. Ngapain putar dengan angka 8, Bu? Emangnya di jalan raya kita putar angka 8? Betul nggak? Kenapa tesnya nggak jalan lurus saja? Jalan lurus, lampu merah berhenti, terus jalan lagi dong. Kan keseharian kayak gitu nggak? Betul nggak? Itulah makanya nanti lapor Pak polisi aja itu. Pak, kan di jalan raya nggak pernah kayak gini kan Pak? Iya, memang bukan gini, bukan angka 8, gini, zigzag memang. Tapi kan nggak pernah di dunia nyata di lampu di jalan raya gini angkanya jelas disuruh putar, nggak ada kan? Itulah makanya dari dulu aja nggak masuk akal dengan tes itu, Bu. Pantasan nggak lulus. Ada sebagai dikritis itu. Ya mudah-mudahan Pak polisi dengar atau enggak istri polisi dengar aja ini. Saya dari dulu tuh mikir, kasih orang yang nggak bisa ya. Dia putar angka 8 gimana ya? Saya waktu itu muter angka 8 sempat kaki saya jatuh sekali, mungkin dimaafkan gitu. Putar gitu. Bisa lulus. Paham kalau di sini? Kalau bisa tempuh yang halal, tempuh jalan yang halal. Enggak boleh pakai sogok. Berarti kalau menerima upah sogokan tadi yang si pekerja tetap haram. Si pekerjanya tetap haram. Yang kena sogok tadi harus dia bayar. Dia terzolimi. Iya kan? Dia lagi terzolimi nih. Kamu dipersulit terus kok. Dia terzolimi. Nah, itu terkait dengan dilarang berbuat zalim. Terus yang ke-8, manusia itu tersesat kecuali yang Allah beri petunjuk. Dari faedah ini kita simpulkan, kita wajib untuk senantiasa mohon hidayah kepada Allah supaya tidak tersesat. Hidayah itu ada 2 macam ya. Betul? Hidayah apa? Hidayah apa? Wahai ibu, hidayah apa? Hidayah itu jenengan minta dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Hidayah apa ini? Hidayah apa, Bu? Dua-duanya ada hidayah 2 macam. Hidayah bayan penjelasan, hidayah taufik, hidayah supaya beramal. Itu kita minta ketika baca surat Al-Fatihah, dua-duanya. Yang pertama hidayah irsyad atau bayan. Irsyad atau bayan. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah irsyad atau bayan itu penjelasan. Nah, kita dapat penjelasan kayak gini nih. Dapat ceramah, dapat tausiah, itu penjelasan, Bu. Hidayah taufik untuk amalkan. Kan ada yang diomongin bolak-balik gak sadar-sadar juga kan? Dia dapat hidayah bayan, tetapi tidak dapat hidayah taufik. Mungkin gak? Mungkin. Oh, bolak-balik ngaji terus kok. Dia dapat bayan nggak? Penjelasan nggak? Dapat. Taufik belum. Taufiknya masih tunggu hidayah lagi berikutnya. Wangil itu. Namun dapat penjelasan nggak? Iya. Ngaji terus nggak? Ngaji. Mungkin sebagian orang seperti itu. Dia dapat penjelasan nggak? Dapat. Disuruh berubah. Nggak mau. Berarti taufik belum, namun penjelasan sudah dapat. Di dalam surat Al-Fatihah kita minta 2 hidayah ini. Kata Imam Ibnu Katsir ketika bahas ihdinas siratal mustaqim, maka beliau sebut wal hidayatu nau'an. Hidayah itu 2 macam. Hidayah irsyad wa hidayah taufik.
hidayah irsyad penjelasan dan hidayah taufik untuk beramal, ngamalkan penjelasan tadi, ngamalkan ilmu tadi. Hidayah irsyad penjelasan itu semua orang bisa beri penjelasan. Ustaz kasih penjelasan, yang jamaah kasih penjelasan bisa, istri kasih penjelasan, ngomel-ngomel ke suami bisa. Namun ba'da ngomel-ngomel suami dapat taufik belum tentu. Namun tugas ibu-ibu cuma pada nomor 1, Bu. Apa? Ngomel. Iya kan? Betul nggak? Cuma bisa kasih penjelasan. Ubah dia, ini siapa yang nggak ubah? Yang mengubah dia? Allah. Mau pulang balik ngomel terus juga? Ya belum tentu. Maksudnya sudah ngomel terus tiap hari? Iya, Allah belum kasih hidayah taufik. Hidayah taufiknya apa? Wallahu a'lam. Terserah Allah. Allah yang tentukan itu, Allah yang kasih hidayah. Maka tugas manusia hanya apa, Bu? Menyampaikan. Catat itu, Bu. Tugas istri juga hanya apa, Bu? Menyampaikan. Kalau nggak bisa ngomel, diam saja. Terus untuk berdua gimana? Tunjukkan sikap yang baik, perilaku yang baik. Kalau suami kalau dengan ngomel nggak mau dengar, jangan ngomel-ngomel, diam aja. Terus biar suami berdua gimana? Kencangkan doa jadi lebih baik. Bisa nggak? Bisa. Anteng aja mau di rumah, Bu. Tiba-tiba nanti kan suaminya, Bu, istri saya ngaji sebulan ini nggak pernah komentar, Ustaz. Alhamdulillah. Akhirnya suami ikut ngaji juga. Oh, seperti ini pengajiannya. Dapat hidayah juga, nggak usah ibu yang ngomong. Biar Ustaz yang sikat aja sekalian. Gitu. Ini selalu saya ingatkan, ibu nggak perlu jadi ustazah di rumah. Titik. Ini wis kono kabeh iki lho, Bu. Jangan jadi ustazah di rumah. Sudah tahu suaminya nggak senang dia omelin, diam aja. Sudah, Bu. Tunjukkan sikap yang baik saja. Jadi istri yang soleha di rumah. Itu saja nanti perubahannya. Tunggu aja, Allah yang bolak-balikan hati, bukan ibu. Ibu gak ada punya kemampuan. Gus greget Ustaz, sabar. Wes ABHR pokoknya. Iya, kepiawan ibu. Asalnya laki-laki itu nggak mau istrinya ngomel-ngomel, Bu, apalagi ceramai di rumah. Jadi mamak sopon yang kemarin loh. Kita butuh. Jadi baik aja sudah cukup. Paham Ibu? Hidayah berapa macam tadi? Hidayah penjelasan, hidayah taufik untuk beramal. Kemampuan kita yang mana? Hidayah beri penjelasan. Namun beri penjelasan bisa dua hal. Bisa dengan ngomong, bisa dengan perilaku. Iya kan? Bisa dengan ngomong, bisa dengan perilaku. Seperti kata para ulama, al-bayanu bil fi'li aqwa minal bayani bil qawli. Penjelasan itu dengan tingkah laku itu kadang lebih pengaruh daripada penjelasan dengan banyak ngomong. Ingat itu. Penjelasan dengan tingkah laku, perilaku itu kadang lebih bawa pengaruh daripada penjelasan dengan banyak ngomong. Betul nggak, Bu?
kadang-kadang beliau cuma kasih contoh tingkah lakunya saja. Orang musyrik di zaman Nabi benci pada anak perempuan. Beliau cuma menggendong putri cucunya yaitu Umamah binti Zainab. Orang-orang musyrik sudah tahu, oh berarti Nabi Muhammad sendiri itu sayang pada anak perempuannya. Iya. Tanpa beliau ngomong kepada orang-orang musyrik, saya cinta pada anak perempuan, cintailah anak perempuan, enggak. Cukup Nabi gendong Umamah saat sholat. Naik turun tuh, rukuk sujud itu naik turun. Ya, gendong si Umamah. Itu sudah tahu, oh tingkah laku Nabi kayak begini ya, lebih ngena daripada dengan ngomong. Karena dengan ngomong malah pengaruhnya itu jelek ada. Nabi SAW pernah membiarkan Arab Badui kencing dalam masjid, Bu. Sahabat sudah emosi berat ini orang masuk masjid kencing-kencing di pojok masjid lagi. Mereka menghentikan Arab Badui ini segera. Nah, masalahnya mudorot untuk Arab Badui kalau dia berhenti di situ pindah tempat, belum rampung kok. Kan nggak bisa ditahan, pindah tempat, najisnya menyebar banyak. Nabi bilang biarkan dia kencing di situ saja sampai selesai. Nabi suruh cuma biarkan, nggak ada tindakan. Setelah selesai Arab Badui itu kencing, Nabi suruh ambil air siram untuk kencingnya. Kalau saya dengan Nabi tegur langsung, mudorotnya lebih besar. Dia jalan kemana-mana. Berhenti kamu kencing, nggak bisa berhenti juga, pindah najisnya. Mudorot bagi Arab Badui. Nabi sudah punya pertimbangan kayak gitu. Jadi dakwah itu butuh strategi. Nyampaikan sesuatu pada orang itu butuh strategi. Kadang kita tidak pahami strategi orang, padahal dia punya maksud baik di situ untuk menghindarkan dari mudorot lebih ringan. Dia ambil lebih berat, dia tinggalkan. Mudorot ringan dia ambil. Mau saya kasih contoh ini. Contoh yang ibu alami sebenarnya. Keluarga misalnya, tradisi ini masih kuat. Kalau meninggal, selamatan macam-macam. Jadi kan nggak setuju. Sekarang solusinya gimana? Kalau jenengan ada di tengah-tengah kampung, telepon Bu. Wes minggat wae Bu. Minggat. Ini orang situ kok. Gimana caranya Bu? Menghormati gimana? Mungkin ibu datang, namun nggak ambil peran utama, cuma duduk-duduk di dapur. Ibu kurangnya mudorot itu kalau saya nggak hadir, Masya Allah, luar biasa ini orang-orang ngomongin saya ya. Dan orang lain mungkin nilai ibu sudah dituduh sesat macam-macam. Padahal ibu lagi ngambil sesuatu yang lebih ringan loh. Orang tidak pandang sikap kita. Namun ada cuma bully-bully aja. Apalagi kalau sudah masuk di internet, netizen dan netizen. Netizen dan netizen. Jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim. Netizuna dan netizaton. Dikasih itu netizen dan netizen. Oh itu kalau sudah komentar Bu, jangan pakai mikir. Jadi orang komentar nggak tahu kita itu posisi di mana. Sama kan tadi orang komentari Nabi kan? Nabi kemudian kencing di masjid, orang nggak tahu sikap Nabi bagaimana. Kalau Nabi sudah ambil langkah yang benar tuh. Ya hari itu kencing, ternyata ada solusi lebih bagus. Orang nggak pandang kita di posisi apa, kita lagi kena masalah. Namun yang tahu pokoknya salah dan salah, sudah diserang, dikomentari, dihujat, dibully. Ya itu. Sudah tadi sampai kezaliman ya, sampai tersesat. Hidayah tadi 2 macam. Berhenti sampai poin ke-8. Versi yang ke-9 seterusnya kita bahas di pertemuan berikutnya lagi. Diingatkan nanti 24 dan 25 kita bahas. Monggo ada pertanyaan silakan.
Ibu netizen dan netizen silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Orang yang melakukan dolim nanti di akhirat kan termasuk orang yang bangkrut itu. Terus Orang yang bangkrut ketika melakukan dolim. berbuat dolim, ya. Gimana? Kenapa bangkrut? Karena kebaikan kita, amal soleh kita itu diberikan kepada orang yang didolimi. Sampai kedolimannya itu habis itu maksudnya dengan amal-amal Sampai amal-amal baik kita habis untuk bayar kezoliman. yang saya tanyakan bagaimana kalau seorang yang dolim itu orang yang mendolimi kita, maksudnya orang yang mendolimi kita itu tidak punya amal soleh karena hidupnya itu kerjaannya itu yang menipu terus sampai Nah, berarti dosanya ditambah. Kan gak punya amal kebaikan ya, dosa dia ditambah terus sampai menutupi kezolimannya. Minusnya tambah berarti. berarti dosa kita diberikan kepada dia atau gimana? Iya. Seperti itu jadinya. Terus surat Al-Hadid ayat 11 mangkat lagi ukulullah korban hasanan fadidha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Karena siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, Baik. baginya banyak orang. Saya itu mengembalikan itu apa? Ibu kalau pinjam sesuatu dikembalikan atau tidak? Nah, maka istilah Allah adalah ibu pinjamkan pada Allah nanti dikembalikan. Namun kembalikan nggak sama, pasti dikembalikan dengan ajrun karim, dikembalikan dengan pahala yang lebih besar. Jadi kita keluarkan sesuatu dibalas. Itu ibaratnya pinjaman. Di akhirat atau di dunia juga Balasannya di akhirat. Terima kasih atas Iya. jawabannya. Berikutnya lagi. Coba, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan terkait dengan korupsi dan pogok. Nah, kalau di zaman Rasulullah itu hukum salahnya untuk para koruptor itu apa sih Ustaz? Hukum tentang Koruptor. Koruptor. Rasulullah itu hukumannya seperti apa bagi mereka yang melakukan korupsi? kira-kira apa ya pantasnya? Apa Bu? Yang jelas kalau korupsi disamakan dengan mencuri enggak? Tidak bisa disamakan. Kalau hukuman gantung juga enggak pas. Yang pas nantinya dia lebih dekat dengan sifat tidak amanah. Sifat tidak amanah. Kalau hukum di pengadilan berarti tergantung keputusan pengadilan seperti apa. Jadi kalau dibilang dia hukum potong tangan, dia nggak mencuri. Uangnya di dia. Dia nyuri gimana? Uangnya di dia. Dia cuma pakai tidak amanah. Iya kan? Dia pakainya tidak amanah. Maka dari sisi mencuri nggak kena hukum potong tangan. Kalau mau bilang dia dibunuh saja juga nggak tepat. Yang ada suruh dia kembalikan hasil korupsinya karena tidak amanahnya. Dan tergantung pengadilan nanti hukum seperti apa. Gitu. Jadi bisa baca di buku ini lebih lengkap. Ada juga YouTube saya tentang bahasan korupsi. Saya ambil dari buku ini aja. Go. Assalamualaikum. Ini ada titipan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya habis operasi di kaki paha, di bagian paha. Dia belum bisa jalan. Itu kalau berwudu tidak bisa di tempat
tempat tidur berwudu, tapi untuk Berwudu di tempat tidur, sholat sholat tempat tidur. sholat tempat tidur. Terus Untuk mandi wajib bagaimana Ustaz? kalau mandi wajib, kalau bisa mandi atau dimandikan, tetap dilakukan seperti itu. Kalau bawa mudarat, baru nanti diganti dengan tayamum. Oh, jadinya tayamum. Ya. Kalau bawa mudarat, kalau menggunakan air. Ini nggak bisa kita namanya biar saya menggunakan operasi itu nggak di air itu nggak bisa Ustaz. Syarat mandi seluruh tubuh harus kena air. Syarat mandi ya, seluruh tubuh harus kena air. Baik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pertanyaan bahwa kan seseorang masuk sebuah instansi pekerjaan dan dia caranya itu untuk masuk ke situ dengan apa ya itu Dengan cara sogok. ya. Sekarang apa hidupnya harus bergantung dengan pekerjaan itu? Terus kalau misalnya apakah dari hasil yang kita tahu dari pekerjaan instansi itu anak istrinya Anak istrinya bagaimana? Oke. apa tidak? Ini ada tinjauan fikih yang lebih detail lagi nih. Terima kasih Ustaz. Kalau ya sudah terlanjur masuk ini ya, sudah terlanjur masuk ya. Beda kalau belum nih. Ya, kalau sudah terlanjur masuk, sekarang masalah gaji. Kaidah itu menyebutkan al-istimrar awalan minal ibtida. Lanjut itu berbeda kalau mulai dari awal. Jadi kalau dia sudah punya pekerjaan itu lanjut, ini hal berbeda. Kesalahannya adalah ketika mulai dari awal tadi. Mulai dari awal tadi, sogok. Namun setelah itu kalau memang dia orang profesional, bisa bekerja dengan baik, gajinya dari suatu yang halal, maka itu hukumnya berbeda dengan saat masuknya. Maka masuknya berdosa, pekerjaan yang berikutnya kalau dia tempuh dengan cara yang halal apa? Wallahu a'lam. Ada ulama yang menilai seperti itu. Ya, berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tentang kajian itu hukum mengirim Al-Quran, bacaan Al-Quran pada mayit kan tidak sampai waktu itu kan. Kalau Imam Syafi'i menurut Imam Ibnu Katsir tidak sampai. Itu kalau kita ingin mendoakan orang lain tetap. Pokoknya kita ingin mendoakan teman kita, mendoakan tetangga kita itu Nyampe. Orang yang lagi hidup atau sudah meninggal dunia, kalau doa nyampe. Doa ya, doa nyampe. Sepakat ulama, tidak ada yang berselisih. kalau mengirimkan Al-Fatihah tidak nyampe. Kalau surat Al-Fatihah tadi, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i Sudah nyampe. dan yang sependapat dengan beliau tidak nyampe. Kedua, saya pernah menjadi lawyer, terus sekarang saya sudah resign. Selama pekerjaan saya itu, saya merasa memang ada beberapa yang mungkin tidak sesuai kaidah agama. Seperti saya tadi bilang, ada sogok menyogok, ada suap menyuap, yang tahu dosa itu kan kadang juga merasa oh saya pernah melakukan hal itu. Nah itu bagaimana, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya harus meminta maaf satu-satu orang-orang yang pernah jadi klien saya di masa lalu, atau cukup saya beristighfar, saya bersedekah, atau bagaimana? Karena sudah terjadi, Bu. Sudah resign 3 tahun saya. Wa'atwi sayyi'atal hasanat ta'muha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Tobat, terus sekarang perbanyak sedekah. Tobat, nasuha, terus perbanyak sedekah. Kalau tahu ada harta yang haram, kalau dicuci lebih bagus. Nah, sekian persen nih, ada harta yang haram, dicuci lebih bagus. Allah. Itu meskipun tidak semua loh. Apa? Meskipun tidak semua, tapi kan kita Tidak merasa semua, ada beberapa. tapi ada beberapa dicuci lebih bagus. Cuci berarti keluarkan semuanya. Yang haram tadi.
meskipun sudah lewat tetap kuat. Meskipun sudah lewat. Ya, kasih Pak. Berikutnya lagi. Ya, saya Pak. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kami bersaudara ada 9 orang. Baru. Kami bersaudara ada 9 orang. Ya, yang tertua sudah meninggal baru-baru ini. Ya. Kemudian yang 8 ini kami punya ruko, di warisan orang tua ada 2 buah ruko. Ya. 5 toko. Ada 2 buah, kemudian ini disewa-sewakan. Hasilnya dibagi begitu maksudnya. Tetapi yang mengurus itu ada adik. Adik ini kadang-kadang cara mengurusnya itu tidak adil gitu maksudnya. Jadi kami dibagi sama, tetapi untuk beliau agak dilebihkan. Itu selama ini kami setuju. Nah, nanti habis kajian hubungi saya aja langsung. Ini masalah detail nih. Saya butuh ini cerita langsung. Nanti dengan saya aja langsung. Habis kajian ini. Iya. Terima kasih. Iya. Soalnya masalah ini saya harus dengar jelas. Baik, cukup ya Ibu ya. Nah, satu lagi terakhir Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu ini. Coba maju. Saya nggak jalan dengar. Masalah hidayah bayinan dan hidayah taufik. Apakah hidayah taufik itu mutlak dari Allah? Hidayah taufik kalau mutlak dari Allah. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa hidayah itu harus dijemput, bukan itu. Hidayah irsyad berarti. Harus ibu dapat penjelasan dulu baru dapat hidayah taufik. Nggak bisa tiba-tiba bangun tidur malam langsung dapat hidayah taufik, nggak bisa. Pasti ada sebab dulu, dapat penjelasan dulu, dapat penyampaian dulu, baru. Itulah kenapa dijemput. Ngaji makanya. Dia dapat hidayah irsyad, terus bisa diamalkan, dapat hidayah taufik. Hidayah taufik. Doa dan amalan. Iya, pokoknya hidayah taufik orang berubah. Dia jadi dulu jelek jadi baik. Ya, ini syirik jadi tauhid. Ini amalan tidak benar jadi ada tuntunan gitu. Berubah perubahannya. Kalau cuma sekadar penjelasan saja itu mutlak kita bisa beri. Kita bisa beri penjelasan. Tapi kalau ide untuk berubah cuma dari Allah. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan semoga kita senantiasa diberikan istiqomah. Kemudian yang diberikan silakan nanti ditutup oleh Bu Eni dan nanti ada pengumuman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diridhoi oleh Allah. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdul. Semoga Ustaz senantiasa diberkahi umur, ilmu dan waktu beliau. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada seluruh jamaah yang senantiasa hadir mengikuti kajian di majelis Allah. Dan sebelumnya kami informasikan monggo pada ibu jamaah yang ingin mengikuti eksklusif daurah dengan tema wanita yang dirindukan surga